I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Oke, halo teman-teman, selamat siang saya ucapkan dari kota Yogyakarta. Saat ini saya sedang berjalan ke arah stasiun Tugu Yogyakarta karena saat ini saya akan melakukan trip dari Yogyakarta menuju Purwokerto dengan naik kereta api Kertanegara. Kenapa saya pilih kereta api Kertanegara, teman-teman? Karena beberapa waktu yang lalu kereta api Kertanegara sempat berganti rangkaian. Dari sebelumnya menggunakan rangkaian stainless steel menjadi rangkaian mild steel. Kelasnya tetap sama, tetap melayani kelas eksekutif dan ekonomi, namun ada yang beda nih di kelas ekonominya. Kelas ekonominya kali ini menggunakan kereta ekonomi New Image keluaran tahun 2016, tapi dengan kursi yang sudah dimodifikasi seperti kereta ekonomi premium, yaitu ditambah reclining seat. Seperti apa ekonomi kereta api Kertanegara yang baru ini? Makanya ikuti terus perjalanan saya naik kereta api Kertanegara. Sebelumnya saya sudah menjalani tes antigen terlebih dahulu untuk persyaratan perjalanan kereta api jarak jauh. Di stasiun Tugu Yogyakarta, letak layanan tes antigen berada di pintu selatan sisi barat. Tarif antigennya sangat murah, hanya Rp35.000 saja. Pendaftaran tes antigen di stasiun Tugu Yogyakarta sudah menggunakan sistem online nih. Kalau bingung, teman-teman bisa minta bantuan pada petugas yang ada di lokasi. Kereta api Kertanegara yang akan saya naiki akhirnya tiba. Lokomotif yang berdinas pada perjalanan kali ini CC 20679 Depo Induk Cipinang. Di perjalanan kali ini saya akan berada di ekonomi 1 kursi 6A, tepat di belakang lokomotif. Jadi sepanjang perjalanan bisa sering dengar suara puong menggelegar nih. Hehehe. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di kereta ekonomi Kertanegara. Saya berada di ekonomi 1 seat 6A. Dan pada perjalanan kali ini saya dapat kereta di seri K3 01640 milik Dipo Kereta Bandung. Ini saya nggak tahu ya ini masih asistensi atau enggak, tapi yang pasti dari awal kereta api Kertanegara menggunakan rangkaian mild steel sudah menggunakan nomor seri kereta yang ini. Impresi pertama saya ketika naik dan duduk di kereta ekonomi ini, pertama sama aja
seperti kereta ekonomi New Image saat baru keluar dan sebelum masuk perawatan untuk ditambah reclining seat ini ya. Jadi untuk kakinya sendiri, ergonominya ini masih sangat tidak nyaman teman-teman. Dengkul masih mentok dan kaki tidak bisa diluruskan sama sekali karena kepentok besi di depan kursinya ini. Itu menurut saya kalau dipakai perjalanan sejauh Malang sampai Purwokerto itu sangat tidak nyaman sekali menurut saya. Ya memang sudah ada perubahan dari ergonomi punggungnya sendiri ya saat duduk. Sekarang sudah ada reclining seat untuk merebahkan sandarannya. Walaupun memang tidak rebah maksimal, tapi menurut saya sih ini udah cukup bagus ya untuk ergonomi di punggungnya sendiri. Tapi yang menurut saya tidak adil itu ya jarak kakinya ini, karena yang bisa selonjoran maksimal itu hanya berada di kursi nomor 11 dan 12, karena di situ kursinya berhadap-hadapan teman-teman, beda seperti kursi-kursi yang lainnya di kereta ini. Jadi bisa dibilang cukup aneh ya perubahan yang disematkan di kereta ekonomi ini. Kalau menurut saya kenapa nggak diganti aja sekalian kursinya seperti kursi kereta ekonomi premium tahun 2017. Menurut saya itu lebih baik ya daripada memodifikasi kursi K316 yang sudah ada menjadi reclining seat dengan ditambahkan kuas recliningnya. Karena kalau menurut saya perubahannya apabila seperti itu malah lebih nyamannya lagi teman-teman. Bahkan nyamannya bisa menyamai kereta api Kertanegara saat sebelumnya menggunakan rangkaian stainless steel untuk ergonomi duduknya ya. Kalau dari rangkaiannya sendiri memang kereta api Kertanegara itu menurut saya masih nyaman ketika sebelumnya menggunakan rangkaian stainless steel daripada kereta yang sekarang gitu. Jadi ya drawbacknya memang di situ teman-teman untuk kursi K316 ini, karena besinya ini memang ya besi memang keras ya. Kalau kita coba sederkan juga ya ini memang terasa agak sakit sih ya, daripada sepanjang perjalanan lakukan kita lama-lama ini ya lama-lama bosen juga kan. Selamat datang di Kabupaten Purworejo. Saat ini perjalanan kereta api Kertanegara sudah tiba di stasiun Kutoarjo. Nyampainya tadi awal sekitar 5 menit ya, 15.33, dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 15:43. Jadi total berhenti di sini bisa sampai 10 menit untuk naik turun penumpang di stasiun Kutoarjo ini. Kalau perjalanannya sampai Kutoarjo sih mungkin oke-oke aja ya, tapi kalau misalkan teman-teman naiknya dari Malang sampai Purwokerto full trip atau sampai Yogyakarta, itu menurut saya nggak tahu dah kurang nyamannya seperti apa. Karena sebelumnya waktu kereta ini baru keluar ya, ekonomi New Image tahun 2016 itu, saya sempat mencoba di kereta api Fajar Utama Jogja kala itu, yang sebelumnya melayani kelas bisnis jadi kelas full ekonomi New Image. Untuk saya sih keretanya memang kurang nyaman ya dari segi ergonomi posisi kaki dan juga punggungnya, apalagi kala itu belum ditambahkan reclining seat, jadi duduknya masih tegak teman-teman. Punggung waktu itu kerasa pegel-pegel dan kaki juga terasa kayak mau kram sih. Dan sekarang ada perubahan dari segi ergonomi posisi duduk di punggungnya, menurut saya ya sedikit lebih baik, walaupun memang masih kurang nyaman di posisi kakinya teman-teman. Jadi saya sarankan sih kalau teman-teman mau naik kereta api Kertanegara yang sedikit lebih nyaman, ambil posisi duduk di nomor 11 dan 12. Karena di situ posisi kursinya berhadapan dan ruang kakinya juga lebih lega dibandingkan nomor-nomor yang lainnya teman-teman. Yang terlihat ini adalah kereta api Sawung Galih teman-teman. Sedang dilangsir kelihatannya masuk ke depo kereta. Ya langsirnya ujung sana ya.
mentok dulu ke sana, baru ditarik mundur ke arah depo kereta Kutoarjo. Nah, ini ada beberapa kereta milik depo kereta Kutoarjo. Oke, sudah ada pengumuman kereta api Kertanegara akan siap diberangkatkan kembali. Kita kembali masuk ke dalam. Untuk persyaratan perjalanan kereta api jarak jauh termasuk perjalanan kereta api Kertanegara, teman-teman harus melengkapi beberapa persyaratan sebagai berikut. Monggo disimak. Oke teman-teman, sekarang perjalanan kereta api Kertanegara sudah diberangkatkan dari stasiun Kutoarjo 15:43 menit tadi berangkatnya tepat waktu. Dan situasi setelah stasiun Kutoarjo ini dalam kabin kereta api Kertanegara Ekonomi 1 penumpangnya sedikit banget dan cenderung sepi ya. Tadi di stasiun Kutoarjo sendiri ada 1 orang penumpang yang turun di Ekonomi 1 ini. Sebenarnya situasi sepi di dalam kabin ini sudah dimulai sejak keretanya berangkat dari Yogyakarta teman-teman. Literally saat saya berangkat dari Yogyakarta tadi. Karena yang saya lihat ketika akan masuk kereta di stasiun Yogyakarta tadi, itu memang penumpangnya banyak yang turun di stasiun Tugu Yogyakarta teman-teman. Karena apa? Kereta api Kertanegara ini memang basicnya adalah kereta api Malioboro Express yang diperpanjang rutenya hingga Purwokerto. Baik itu dari jadwal keberangkatan dari Malang dan waktu tiba di stasiun Yogyakartanya sendiri juga mirip sekali dengan kereta api Malioboro Express. Di kelas eksekutifnya sendiri ya saya kurang hafal ya situasi seperti apa karena saya memang beradanya di kelas ekonomi untuk perjalanan kali ini. Tapi saya prediksikan sih untuk di kelas eksekutifnya sama sepinya seperti di ekonomi ini. Oke teman-teman, sekarang perjalanan kereta api Kertanegara sudah tiba di stasiun Kebumen. Nyampenya 16.04, awal 3 menit dari jadwal, dan berhenti di sini kira-kira bisa sampai 5 menit ya karena keretanya awal, dan akan diberangkatkan kembali nanti pada pukul 16:09 menit. Nah, fasilitas yang ada di kereta ekonomi Kertanegara ini apa aja? Yuk kita lihat yuk. Selebihnya sih masih sama seperti saat kereta api Kertanegara menggunakan rangkaian stainless steel. Hanya jenis kursinya beda ya, dari lingkaran ini juga beda tuh teman-teman. Kalau ini kayak bentuk trapesium gitu karena yang di bawahnya ini lurus ya, plug gitu, lurus membentuk siku-siku, dan ada besinya ini nih. Bedanya dengan kursi yang stainless steel itu aja. Jadi ini yang bikin mentoknya nih teman-teman nih. Yang bikin mentok gak bisa selonjornya sebenarnya ini nih. Dan bisa teman-teman lihat sendiri ya tuh, jarak kaki saya dengan kursi depan itu cuman segini, nggak ada sejengkal, segini. Ya menurut saya di sini letak tidak nyamannya teman-teman gitu. Dan kita lihat yuk fasilitasnya yang lainnya. Ini langsung kelihatan ya. Ciri khasnya kereta ekonomi New Image keluaran tahun 2016 itu ada ininya nih teman-teman, cup holder. Ini gunanya untuk menaruh botol dan menaruh gelas kalau teman-teman membeli kopi dari restorasi atau teh atau yang lainnya gitu. Taruhnya di sini bisa. Dan selain ada ini, teman-teman juga bisa menaruh botol di sini di meja kecil ya, dan bawahnya ada colokan listrik 2 buah. Ini hampir di semua kelas kereta ada fasilitasnya.
Dan juga ada kantong elastis nih di belakang sini untuk menaruh barang-barang lainnya, dan juga ada kantung kresek untuk menaruh sampah. Dan ada tirai gordeng yang bisa ditarik gulung. Cara untuk menariknya seperti ini teman-teman. Nah, dan untuk menggulungnya teman-teman tinggal tarik ke bawah sedikit lalu lepaskan. Seperti ini nih. Nah, nanti dia akan naik sendiri. Di situ ada gantungan kecil untuk menggantung jaket atau tas kecil, dan ada rak bagasi di atasnya. Juga ada TV kecil di tengah-tengah. Penyejuknya ini menggunakan AC sentral, teman-teman. Jadi udah kayak kereta-kereta kekinian ya. Dan di situ ada palu pemecah kaca. Lalu ada hand sanitizer di ujung kabin kereta, dan pastinya ada toiletnya. Toiletnya ini letaknya di setiap ujung kabin kereta ada, teman-teman. Tidak seperti stainless steel yang letaknya hanya di salah satu ujung kereta aja. Oke teman-teman, saat ini kereta api Kertanegara sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Kebumen. Sedikit rekam jejak tentang kereta ekonomi New Image yang saat ini digunakan di kereta api Kertanegara. Jadi kereta ekonomi jenis New Image ini dikeluarkan pada tahun 2016. Kala itu dari PT KAI ingin merubah sedikit image kereta ekonomi dari yang dulu kesannya kayak, mohon maaf, kumuh dan agak gimana gitu ya, agak kurang nyaman. Jadi dirubah senyaman mungkin, dan seperti inilah hasilnya gitu. Tapi kala itu ketika kereta ini digunakan untuk lintasan kereta api jarak jauh seperti di kereta api Fajar Utama Jogja dan Mutiara Selatan, pernah juga menggunakan rangkaian kereta api ini, ternyata tidak mendapat feedback yang bagus dari pelanggannya. Akhirnya kala itu kereta api Fajar Utama Jogja dan Mutiara Selatan kembali lagi menggunakan kereta full bisnis, dan kereta ekonomi New Image-nya ini akhirnya dialokasikan untuk perjalanan kereta api yang durasi perjalanannya kurang dari 5 jam. Seperti kereta api Argo Cirebon, Argo Parahyangan, lalu ada kereta api Kaligung, ada kereta api Sancaka. Dulu pernah menggunakan kereta ekonomi jenis ini. Dan saat ini depo kereta yang saya naiki adalah milik depo kereta Bandung. Walhasil ini pernah digunakan juga untuk dinasan kereta api Argo Parahyangan dulunya. Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Thank you.
Selamat datang di Kabupaten Cilacap. Saat ini perjalanan kereta api Kertanegara sudah tiba di Stasiun Kroya, stasiun terbesar yang ada di area operasi 5 Purwokerto. Nyampenya 16.43 awal 6 menit dari jadwal dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 16:52 menit. Stasiun Kroya ini menjadi stasiun terbesar di area operasi 5 Purwokerto. Kenapa? Karena di stasiun ini merupakan percabangan jalur antara jalur utara dari arah Cirebon dan jalur selatan dari arah Bandung. Apabila lurus dan mengambil jalur yang kiri itu mengarah ke stasiun Banjar, Tasikmalaya sampai Bandung. Kalau ke arah kanan berbelok ke arah utara itu mengarah ke Purwokerto sampai Cirebon, sampai nantinya bisa ke Jakarta juga. Pukul 16:52 menit kereta api Kertanegara diberangkatkan dari stasiun Kroya tepat sesuai jadwal. Sesaat lagi kita akan melewati jalur percabangan yang saya sebutkan tadi. Yuk kita lihat bareng-bareng. Ini dia percabangannya, letaknya berada di sisi barat stasiun Kroya. Jika jalur yang paling kiri itu adalah ke arah Cilacap, Banjar, Tasikmalaya sampai Bandung, maka kereta api Kertanegara ini akan mengambil jalur paling kanan berbelok ke arah utara menuju Purwokerto. Yuk kita lihat fasilitas toilet dari kereta kelas ekonomi Kertanegara New Image ini. Kita lihat dimensinya ya. Menurut saya sih cenderung lebih sempit ya, karena posisi saya berdiri dan posisi kloset ini cukup dekat, jadi agak sedikit terbatas ya untuk ruang geraknya. Lebih sempit daripada kereta ekonomi biasa dan kereta kelas bisnis ya untuk dimensi ruangannya ini. Yuk kita lihat fasilitasnya ada apa aja. Di sini ada wastafel dan ini tempat sabunnya. Kita coba yuk wastafelnya jalan nggak airnya. Oke, airnya jalan, sepertinya kecil ya karena akan tiba di stasiun Purwokerto juga. Dan ini shower bilasnya, ini klosetnya model jongkok. Kita coba yuk shower bilasnya jalan nggak airnya. Oke, airnya jalan. Dan untuk bilas klosetnya bagaimana? Airnya jalan juga teman-teman. Ini ada handrail untuk pegangan tangan, ada tisu, lalu ada pengharum ruangan, dan ini ventilasinya bisa dibuka ya, dan ada cerminnya juga. Ada tempat sampahnya juga nih. Dan tidak ada gantungan baju sepertinya ya. Mungkin bisa gunakan ini ya, nih. Yang dekat pintu ini untuk gantungan bajunya. Ya udah, oke, fasilitasnya mantap, lengkap.
Jadi intinya untuk perjalanan saya kali ini naik kereta api Kertanegara kelas ekonomi New Image, ya sedikit catatan aja mungkin untuk beberapa kekurangan yang sudah saya sampaikan di awal. Jadi kurang nyamannya untuk menggunakan kereta ekonomi New Image ini seperti itu. Jadi ya menurut saya sih alangkah baiknya mungkin kursinya diganti seperti kursi ekonomi premium tahun 2017 gitu ya, agar tingkat kenyamanan dari segi ergonomi duduknya lebih baik gitu. Kalau misalkan untuk menggunakan kursi seperti ekonomi New Image bawaannya dengan ditambah modifikasi seperti ditambah reclining, itu menurut saya masih kurang nyaman sih untuk ergonomi duduknya, apalagi untuk perjalanan jauh dari Purwokerto menuju Malang atau sebaliknya. Oke, ini kita sedang masuk di emplasement stasiun Purwokerto teman-teman. Touchdown Purwokerto. Oke, kita sudah tiba di stasiun Purwokerto teman-teman. Kondisinya di sini hujan, basah, tapi sudah tidak hujan besar ya, masih gerimis-gerimis. Awal 2 menit teman-teman, 17.15 masuknya, mantap. Di jalur 2 sini sudah ada kereta api Ranggajati yang sepertinya akan diberangkatkan. Ranggajati tujuan Cirebon dari stasiun Jember. Oke teman-teman, akhirnya perjalanan saya sudah tiba di stasiun Purwokerto. Terima kasih yang sudah mengikuti video saya dari Yogyakarta sampai tiba di Purwokerto. Terima kasih yang sudah mengikuti video ini sampai habis. Seperti biasa, like, comment, share, dan subscribe channel Dimas Penugraha untuk video-video menarik lainnya. Dan saya ucapkan selamat sore dari kota Banyumas, Purwokerto. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Dan selamat datang di stasiun Purwokerto. Ciao, dadah.